telah merubah tatanan kehidupan manusia dan diantaranya dalam menerapkan sistem kegiatan belajar mengajar. Dan kegagapan dalam menerapkan fungsi IT dalam pendidikan daring menjadi kendala umum baik di tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Ya, jika pendidikan formal modern saja terdampak, lantas bagaimana dengan nasib pendidikan non-formal dan tradisional? Kita akan membahasnya bersama dengan praktisi pendidikan Bapak Ahmad Amrullah dan juga Ketua Umum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Bapak Lukman Hakim yang nanti rencananya akan bergabung bersama kami melalui video conference. Kita ke Pak Ahmad Amrullah terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ahmad. Pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kita berbicara terkait efek dari pandemi COVID-19 di dunia pendidikan. Nah, kemudian Bapak melihat secara garis besar bagaimana efek dan pengaruh dari pandemi COVID-19 ini utamanya di dunia pendidikan Pak. Ya, tentu dalam konteks penyelenggaraan pendidikan sangat terdampak dari kondisi situasi saat ini dengan pandemik COVID yang melanda dunia dan tidak mengenal strata, termasuk di perguruan tinggi, tentu mengubah ya kebijakan-kebijakan yang selama ini mungkin dilakukan sebelum pandemik, sehingga proses pembelajaran ya mau nggak mau kita harus lakukan dengan menggunakan teknologi melalui daring. Dan ini mungkin tidak sesederhana juga dalam penerapannya ya. Bahwa mungkin persoalan kuota, lalu jaringan, bahkan juga para peserta didik tidak semua juga punya HP. Ya, ini yang saya pikir persoalan-persoalan yang memang harus disusul dengan langkah-langkah konkret bagaimana solusi dari apa yang dihadapi baik oleh dosen itu sendiri maupun mahasiswa ataupun peserta didik. Baik, dan untuk di tempat pembelajaran Bapak sendiri sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, ini apakah memang dirasakan sekali Pak perbedaan dari sistem pembelajaran yang mungkin sekarang daring dan juga mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi khususnya di Universitas Muhammadiyah Tangerang? Ya, tentu jelas perbedaannya ketika pembelajaran dilakukan tatap muka dengan daring ya, itu memang dari sisi keefektifan mungkin ini juga persoalan karena tidak ada ketersambungan suasana psikologis. Betul. Ya antara pengajar atau dosen dengan peserta didik. Nah, itu dari sisi persoalan interaksi ya. Pola interaksinya menjadi berubah ya. Kemudian kaitan dengan itu ya, maka kami juga menghimbau kepada para dosen untuk bagaimana menyampaikan materi-materi yang disesuaikan ya, tidak juga memberatkan mahasiswa tapi tidak mengurangi standar mutu dari target-target capaian kurikulum ya. Misalnya kita nggak usah terlalu berlama-lama di dalam daring ya, karena harus menyedot kuota mahasiswa. Betul. Itu sendiri ya. Dan mahasiswa pun harus juga menyesuaikan untuk bisa fokus ya, jangan mentang-mentang dia di rumah semau-maunya ya, bahkan cuma naruh foto malah dia tidur kan itu. Ya, nah ini yang kita terus himbau dan terus dievaluasi ya perkembangan dari proses pembelajaran daring ini gitu. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba menyapa Pak Lukman Hakim, Ketua Umum dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Lukman Hakim, jika kita kaitkan dengan pengaruh pandemi COVID-19 sendiri, bagaimana penerapannya atau pengaruhnya terhadap penerapan sistem pembelajaran khususnya di madrasah diniyah Pak Lukman? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya sapa dulu Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Amrullah. Kawan lama saya ini, cuma lama gak ketemu ini. Sama-sama satu kota tapi udah hampir 20 tahun gak ketemu.
Ya, terima kasih Mas Yoga, bahwa bicara implikasi pandemi terhadap proses belajar mengajar di dunia pendidikan, wabil khusus pendidikan keagamaan, dan lebih spesifik lagi adalah pada Madrasah Diniyah Ta'miliyah, di mana saya FKDT yang melakukan proses pembinaan di dalamnya. Jadi kalau di pendidikan modern saja, bagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Amrullah tadi, nyata-nyata terdampak akibat dari pandemi ini, apalagi pada pendidikan tradisional, yang memang ketika masa normal saja, kita bicara masa normal saja, bukan main kendala yang dihadapi untuk mengaktualisasikan, untuk melaksanakan proses pendidikan diniyah di MDT, Madrasah Diniyah Ta'miliyah maupun pondok pesantren. Karena apa? Karena kita tahu dan semua sama-sama tahu bahwa MDT, Madrasah Diniyah Ta'miliyah, fasilitasnya serba kekurangan karena memang dari aspek kesederhanaan dan perhatian pemerintah yang masih terbatas, juga dari aspek kesadaran masyarakat di dalam bersama-sama berpartisipasi untuk menjaga MDT ini juga masih relatif rendah. Jadi kendala-kendala itulah yang menjadi lebih parah lagi ketika ada pandemi. Hanya saja Pak Mas Yoga dan Mbak Hildi, bahwa kita di MDT di Madin itu memang karena sudah terbiasa dengan kekurangan, sudah terbiasa dengan aspek fasilitas yang tidak memenuhi standar. Jadi ketika pandemi ini ya para kiai, para ustadz di lapangan itu relatif santai. Santai artinya ya tidak berkeluh kesah. Karena kita menyadari semua bahwa ini semua bagian dari proses sunatullah, proses yang telah ditetapkan oleh Allah, dan hanya berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kegiatan semua proses pembelajaran itu normal kembali. Ya. Kita tahu bahwa MDT, pondok pesantren dan LPG, TPG di dalamnya itu sekarang memang merasa terbantu oleh adanya kebijakan pemerintah terkait dengan BOP, bantuan operasional pendidikan. BOP ini secara langsung akan berdampak positif terhadap proses KPM, wabil khusus pada MDT. Apalagi jumlah 62.000 yang luar biasa banyak. Dan kita berharap semua bahwa BOP ini tidak hanya di masa pandemi, tapi akan terus dikeluarkan oleh pemerintah di masa-masa yang akan datang. Ketika pandemi itu juga sudah selesai, karena ini akan membantu menjaga keutuhan Madrasah Diniyah Ta'miliyah maupun pondok pesantren dalam melangsungkan proses pendidikannya dengan baik. Itu Mas Yoga. Ya, baik. Terkait dengan bantuan dari Kementerian Agama yang sudah menyiapkan anggaran sebesar 2,599 triliun untuk bantuan operasional pendidikan atau BOP kepada pesantren dan juga lembaga pendidikan keagamaan Islam selama masa pandemi. Menurut Pak Lukman sendiri, apakah penyerapannya sejauh ini sudah efektif dan efisien Pak di masing-masing MDT Pak? Bahwa BOP ini dalam proses, Mas Yoga. Jadi artinya bahwa surat SK dari Kementerian Agama itu masih dalam proses. Ada yang sudah nyampe ke lembaga, ada yang belum, dan juga ada banyak yang terkendala dalam proses pencairannya di BNI. Karena apa? Karena khusus di MDT laporan dari bawah itu bahwa pencairannya itu tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena ada persyaratan-persyaratan tambahan yang diberikan oleh BNI yang itu menjadi kesulitan baru bagi MDT maupun TPG dalam mencairkan. Contohnya, dalam surat pencairan itu dari Kementerian Agama tidak ada persyaratan NPWP lembaga.
Tapi sebagian dari BNI di cabang-cabang itu menerapkan harus ada NPWP. Padahal Madin, MDT, dan TPQ rata-rata belum punya NPWP. Ya logikanya apalagi NPWP, mereka itu hidupnya selama ini la yamutu wa la yahya. Jadi serba susah. Ya bayangkan saja Mas Yoga, Madin, saya bicara lebih banyak Madin saja karena kita yang membawahi Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Di MDT, semua proses aktivitas kegiatannya itu ditopang oleh yang namanya Sahariyah atau SPP. SPP bagi santri diniyah itu kisarannya secara nasional rata-rata antara 10 sampai 20 ribu. 10 sampai 20 ribu. SPP itu untuk membiayai semua proses pendidikan. Bisa dibayangkan dengan duit 10 ribu satu santri, maka tidak mungkin akan bisa menjangkau hal-hal yang bersifat kelayakan bagi dunia pendidikan. Ini yang saya berterima kasih pagi ini diajak oleh TGRI untuk bersuara sekaligus menyampaikan aspirasi dari Madrasah Diniyah bahwa kita memang serba kekurangan. Jadi kalau seandainya harapan kita ke depan, kalau di dunia pendidikan umum, di sekolah-sekolah umum ada BOS, kita juga berharap ke depan Madin juga mendapatkan BOM atau BOS lah, bantuan operasional madrasah diniyah, sehingga bisa membantu proses pembelajaran di dalamnya. Baik, jadi memang banyak tantangan yang memang harus dilalui dan juga mungkin supaya berjalan lebih efektif lagi, begitu ya Pak Lukman, terkait dengan sistem pembelajaran juga khususnya di Madrasah Diniyah. Dan kita kembali ke Pak Ahmad, tadi juga menyampaikan bahwa para dosen diminta untuk menyesuaikan kurikulum Pak, untuk bagaimana mahasiswa juga bisa tetap mengerti, namun juga kita mengerti mahasiswa bahwa semakin lama pembelajaran daring juga menghabiskan kuota dan lain sebagainya, banyak kendala. Ya. Jadi apakah memang perlu adanya revisi kurikulum Pak nantinya? Ya, otomatis itu. Apalagi dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya, soal kampus merdeka dan merdeka belajar itu ya, disesuaikan dengan kondisi COVID hari ini ya, maka kita nggak boleh lepas dari standar-standar yang sudah dibakukan oleh pemerintah, walaupun secara lokal kita bisa membuat semacam kebijakan mutu, kemudian manual mutu, maupun juga standar kelulusan ya. Dari semua itu berpengaruh terhadap materi-materi yang diberikan kepada mahasiswa ya. Dan untuk mengatasi ini juga kampus kami Universitas Muhammadiyah Tangerang juga sudah mengeluarkan kebijakan dalam hal pembiayaan, memberi subsidi kepada mahasiswa hampir 3,5 miliar ya. Jadi saya pikir ini komitmen kita juga, penyelenggara juga memahami kondisi mahasiswa dan dosen juga terus kita lakukan pembinaan-pembinaan untuk juga semua dalam kondisi ini bisa terlaksana proses pendidikan yang tidak keluar dari koridor mutu yang memang distandarisasi, apalagi kita juga diarahkan untuk mengacu kepada KKNI ya, yang memang ini akan membangun sebuah lulusan yang nantinya akan juga bisa diserap di lapangan kerja. Ya, saya pikir seperti itu. Ya, Pak Ahmad, tentunya kita sudah mengetahui bahwa pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah strategis untuk membantu jalannya pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi menurut Pak Ahmad sendiri, bagaimana cara mengawal bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah itu agar nantinya bantuan tersebut memang tepat sasaran seperti itu? Artinya kuota yang diberikan, kuota bantuan itu memang dipergunakan untuk proses belajar mengajar, bukan dipergunakan untuk kegiatan lainnya. Iya, memang dalam konteks penggunaan kuota yang disalurkan oleh pemerintah dalam proses, kemarin juga saya baru menandatangani persetujuan penerimaan kuota untuk sejumlah dosen dan mahasiswa dari pemerintah, tinggal nunggu nanti bagaimana pengiriman dari para provider itu. Saya kira pengontrolannya tentu menjadi tanggung jawab masing-masing dosen maupun mahasiswa ya, ketika pada saatnya
mereka harus mengikuti daring, lalu tidak ada alasan lagi bahwa mereka tidak bisa karena tidak ada kuota. Jadi saya kira kembali kepada mereka masing-masing, sehingga andai kemudian digunakan sama yang lain dengan kepentingan-kepentingan mereka pribadi, ya pada saatnya dia mengikuti daring ya harus dilakukan ya. Jadi tidak ada alasan-alasan untuk itu, karena dari kampus disubsidi, dari pemerintah disubsidi. Saya kira seperti itu. Baik, jadi tetap supaya berjalan efektif, tetap memantau dari pihak kampus dan juga bagaimana anggaran-anggaran dari pemerintah, subsidi itu bisa tersalurkan dengan baik kepada mahasiswa. Dan juga Pak Ahmad melihat juga sekarang semua dilakukan secara daring. Tentunya tadi meningkatkan atau juga tetap mempertahankan mutu atau kualitas belajar itu menjadi penting. Tapi bagaimana Bapak melihat dengan fenomena yang sekarang terjadi, mungkin ospek juga dilakukan secara daring seperti itu, dan bagaimana Bapak melihatnya? Ya, alhamdulillah. Untuk ospek bagi calon mahasiswa baru di kami, mahasiswa baru kami alhamdulillah sudah 3.500 yang baru ini untuk mengikuti ospek sekitar akan dilaksanakan tanggal 26 September. Ini dilakukan sebagian besar daring ya. Lalu kita minta perwakilan dari masing-masing prodi. Kita punya 32 prodi ya. Dan ada prodi yang mahasiswanya besar, kuota perwakilannya mungkin tidak satu, sehingga ada sekitar 40 mahasiswa yang pilihan daripada program studi masing-masing atau jurusan masing-masing untuk harus hadir di kampus ya, di sebuah ruangan yang kita memang sudah siapkan dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Nah, mereka menyaksikan di situ karena nanti akan tampil juga senat mahasiswa, senat akademik dari kampus untuk melakukan pengukuhan kepada mahasiswa secara daring sebagian dan secara tatap muka. Baik, jadi secara mutu pun juga tetap terjaga. Muhammadiyah Tangerang akan menjaga itu, untuk berkomitmen menjaga. Ya, baik. Kemudian saya akan ke Pak Lukman Hakim lagi. Pak Lukman, jika kita tadi melihat tentunya banyak kendala yang dihadapi oleh MDT, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan dari FKDT sendiri untuk kemudian menjaga semangat dari tenaga pendidik dan juga para peserta didik untuk terus semangat belajar dan memberikan yang terbaik seperti itu di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, Pak? Ya, terima kasih. Kalau bicara memberikan semangat, sebetulnya Ustadz Madin di bawah itu sudah luar biasa semangatnya. Jadi karena semangat dan kewajiban untuk mengamalkan ilmulah yang menjadikan MDT itu tetap bertahan. Sebab kalau bicara secara kebutuhan manusia, bisa dibayangkan Mas Yoga, bahwa Ustadz MDT, Ustadz Madrasah Diniyah Takmiliyah, itu rata-rata bicara honor, penghasilan, itu antara 100 sampai 200 ribu tiap bulan. Dan tapi karena atas dasar keikhlasan dalam mengajar, proses belajar tidak terkendala selama ini. Hanya mungkin yang mengeluh itu adalah istrinya, karena honor dari sang suami sangat terbatas. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, jadi karena operasional Madin itu acuannya bertumbuh dari Sahriyah atau SPP, di masa pandemi tentunya SPP Sahriyah dari santri siswa juga terkendala. Bisa jadi mereka tidak membayar. Tapi atas dasar keikhlasan dan semangat dalam mengamalkan ilmu sebagai bagian dari kewajiban sebagai umat muslim, maka itu bisa dilalui dengan baik. Hanya melalui forum ini saya juga pengen menyuarakan, Mas Yoga. Ini hal-hal yang secara empirik di lapangan dirasakan betul oleh para ustadz dan para santri. Kita akui bahwa BOP yang sekarang sudah mulai dicairkan itu akan sangat membantu proses pembelajaran di MDT. Karena apa? BOP COVID-19 itu
dalam juknis adalah untuk diperuntukkan untuk fasilitas protokol kesehatan. Ya. Tentunya dengan pembelian protokol kesehatan yang didapatkan dari POP itu akan memperlancar proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah Ta'miliyah, tentu dengan mengacu pada kebijakan pemerintah daerah terkait dengan status pandemi di wilayah tersebut, apakah zona merah dan lain-lain. Kita sudah melakukan jauh-jauh hari, DPP sudah melayangkan surat edaran kepada MDT di seluruh Indonesia agar mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau memang zonanya merah, maka dilarang untuk melakukan tatap muka. Tapi daring hampir sebagian besar tidak bisa dilakukan oleh MDT di seluruh Indonesia. Kalau toh ada di daerah-daerah perkotaan. Kenapa? Karena mayoritas baik ustadznya maupun santrinya, gurunya, jangankan bicara kuota, HP-nya saja jadul, bukan Android. Jadi mereka tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran ini. Jadi kita memang berharap, berdoa agar pandemi ini cepat berlalu sehingga KBM, kegiatan belajar mengajar, tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Dan satu lagi Mas Yoga, saya berharap betul pemerintah, kita berterima kasih karena kebijakan BOP itu akan sangat membantu, tapi akan lebih baik lagi kalau seandainya pemerintah mendengar suara kami, ustadz-ustadz di bawah, bahwa saat sekarang ada kebijakan pemerintah mensubsidi gaji bagi karyawan yang berpenghasilan di bawah 5 juta. Nah, saya berharap Ustadz Madrasah Diniyah, Ustadz Pondok Pesantren menjadi bagian dari kebijakan ini. Karena apa? Penghasilan mereka itu di bawah 500.000, bukan lagi 5 juta. Jadi kalau seandainya ini bisa membantu, menjangkau kepada Ustadz MDT, maka akan semakin memberikan keleluasaan bagi kami, bagi Ustadz MDT dalam melaksanakan kewajibannya, memberikan pengajaran kepada para santri dan murid di Madrasah Diniyah Ta'miliyah, karena MDT ini sangat penting bagi bangsa kita, karena MDT salah satu lembaga yang mempersiapkan generasi muda berakhlakul karimah, generasi muda yang berkarakter, dan insya Allah MDT semuanya NKRI harga mati. Terima kasih. Jadi harapan dari Pak Lukman Hakim terkait tidak hanya bantuan operasional pendidikan, tapi juga ada langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah, utamanya untuk memberikan bantuan kepada Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Pak Ahmad Amrullah, terakhir singkat saja, apa harapan Bapak untuk kemudian kemajuan pendidikan di tanah air tentunya? Ya, untuk kemajuan pendidikan di tanah air tentu menjadi bagian concern kami bagi penyelenggara pendidikan tinggi untuk mengawal proses-proses dalam kondisi apapun itu tidak menghilangkan substansi dari tujuan kita dalam rangka membangun manusia Indonesia yang seutuhnya yang terbangun spiritualitasnya, kemudian emosionalitasnya dan intelektualitasnya. Tentu menjadi keterpanggilan kita semua, tidak hanya penyelenggara pendidikan, bagaimana juga masyarakat dalam konteks ini juga mendukung proses-proses yang terjadi dalam rangka pembentukan dalam sebuah sistem pendidikan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan, tetapi juga masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha, ya, sehingga dengan sinergitas seluruh komponen anak bangsa ini dalam mengawal proses pendidikan, insya Allah mutu pendidikan yang kita terus jaga ini betul-betul nyampe kepada sasaran peserta didik, sehingga mereka ketika lulus mereka menjadi manusia-manusia yang siap dan bisa mengabdi, menjadi manusia yang ditunggu-tunggu kehadirannya, kemanfaatannya, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya pikir itu yang menjadi tujuan akhir bagaimana kita membangun manusia-manusia yang kemudian bermanfaat sebesar-besarnya terhadap sesama manusia dan alam. Saya kira seperti itu. Ya, baik, tentunya dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk bisa memajukan dunia pendidikan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Betul.
Terima kasih Ya, Pak terima Ahmad kasih. Amarullah, Terima Rektor kasih. Universitas Terima kasih, Muhammadiyah Pak Yoga. Tangerang Terima kasih. telah bergabung bersama kami di Studio 4 TVRI, dan juga terima kasih Pak Lukman Hakim, Ketua Umum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Pak Lukman, telah salam juga bergabung bersama dari kami saya. di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.